Shalom, selamat pagi, Philadelphia, kasih persaudaraan, ya, haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah sorak-sorai bagi Tuhan. Lebih meriah lagi sorak-sorai tepuk tangan, sorakan haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Pasukan Kristus, para pelaksana firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Apapun yang terjadi keadaan dunia, saat kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan yang jamin hidup kita. Ada amin? Ya, kita buka Alkitab kita Efesus pasal pertama. Efesus pasal pertama. Ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang roh mempelai. Ya. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu siap? Amin. Ya, kita percaya ada hadirat Tuhan, ada roh Kristus, roh mempelai itu yang memerdekakan kita, memulihkan kita. Ya, kita akan baca Efesus pasal 1 ayat 15. Silakan kita baca bersama-sama pelan-pelan Bapak Ibu. Kita minta Roh Kudus bukakan pengertian kepada kita supaya kita mengerti kehendak rencana Tuhan di akhir zaman, supaya tidak meleset kekristenan. Kita akan periksa sama-sama. Silakan dibaca ayat 15. Efesus pasal 1 ayat 15. Efesus 1 ayat yang ke-15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingatkan kamu dalam doaku. Amin. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan Dia membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala perintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, ya, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu diletakkan di kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat. Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Dari segala yang ada, Kristus sebagai kepala diberikan kepada jemaat. Terus jemaat yang adalah tubuhnya, ya, yaitu kepenuhan Dia, ya, yang memenuhi semua segala sesuatu. Amin. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua gereja tahu bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Ya, amin. Amin. Berbagai merek, berbagai model, corak, namun bisa bersama-sama. Amin. Ya, kalau yang nggak bisa sama-sama itu bukan tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu beda, bisa sama-sama. Ya, cuma masalahnya kita mau lihat lebih dalam lagi, gereja Tuhan apakah menempatkan Kristus yang kepala itu? Ya, tubuh Kristus banyak. Ya, dan hari-hari ini kita tidak bisa kita akui jujurlah bahwa gereja-gereja juga banyak bermasalah. Karena apa? Gereja yang menakutkan, mereka bergerak berjalan tanpa tuntunan Kristus kepala. Tubuh saja tanpa kepala itu mengerikan. Dan inilah masalah-masalah kita, yaitu kita berjalan sendiri. Ya, banyak orang Kristen, aku mau jalan gimana nih, nggak tahu gimana langkahnya. Karena tidak menempatkan Kristus kepala, tidak ada arahan, tidak ada petunjuk, tidak ada pimpinan. Inilah masalah kita. Walaupun Kristen, walaupun katanya ngaku tubuh Kristus, tanpa arahan, tanpa Kristus kepala, maka hidupnya tidak pernah jelas. Nah, ini kita pahami lebih dulu. Yang pertama, kita harus sadar bahwa gereja tubuh Kristus dan Kristus kepala. Cuma masalahnya banyak orang tidak terbuka mata rohaninya. Perhatikan di Efesus pasal 1 ini, Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Efesus dan berdoa. Doa Rasul Paulus bukan supaya jemaat diberkati, tapi supaya jemaat itu mengerti, dibukakan mata rohaninya bahwa Kristus itu dahsyat, Kristus itu berkuasa. Berapa banyak orang Kristen ke orang pintar, ke dukun dan lain sebagainya pakai cara-cara tertentu dengan motivator-motivator tertentu, semua motivator baik, tapi untuk melawan dosa tidak bisa dengan motivasi, harus dengan firman Tuhan dan pengertian yang benar akan firman.
Amin. Ya, motivasi itu baik tapi hanya sebatas semangat sementara. Tapi firman hidup itu yang mengubahkan hidup kita menjadi manusia yang baru. Perhatikan Bapak Ibu yang diberkati, saya akan baca ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, setiap individu, setiap pribadi yang sudah percaya Yesus, yang sudah beriman kepada Yesus, harus dilanjutkan, harus masuk dalam penggembalaan, harus mau didoakan, harus ada mentor. Paulus berkata, aku berdoa. Artinya saat ini posisi Anda di mana? Adakah pemimpin rohanimu? Adakah mentor rohanimu? Adakah gembalamu yang mendoakan kerohanianmu supaya engkau terbuka mata rohanimu tentang kedahsyatan Kristus? Ya, sangat wajar kalau orang Kristen hidupnya sana kemari, ya sana kemari, ya, dia pingin sesuatu yang jelas tapi tidak pernah ada kejelasan. Ya. Karena yang pertama, tidak ada yang mendoakan dia, tidak ada yang memayungi dia, tidak ada yang berotoritas atas dia. Yang kedua, mata rohaninya tertutup, nggak ngerti. Ya. Kita akan lanjutkan ayat 17. Paulus berdoa begini, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulai itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Oh, berarti tanpa roh hikmat, tanpa wahyu, kekristenan dangkal, pengenalannya terbatas. Paulus sudah jelas berkata, dari imanmu yang sudah ada, dari perbuatan kasihmu kepada orang kudus, harus dilanjutkan kepada pengertian pengenalan yang benar tentang Yesus Kristus. Tadi sudah kita dapatkan keterangan di ayat 22-23, Kristus adalah kepala atas tubuh. Kepala adalah suami. Kristus adalah kepala yang utama. Jemaat adalah tubuh Kristus. Oh, berarti kita dapat pengertian bahwa doa hamba Tuhan, kerinduan setiap hamba Tuhan itu merindukan jemaat itu mengenal Yesus secara pribadi, bahwa Yesus itu kekasih, kepala, pimpinan yang utama, yang layak untuk dihormati dan dikasihi. Amin. Hari ini kita bicara roh mempelai. Sudah jelas, jadi tidak asing, tidak bingung. Kenapa roh mempelai? Kristus kepala, dia suami kita. Kita jemaat gereja Tuhan, kita kekasihnya, istri, anak domba. Ayat banyak pendukung yang kita tidak bahas hari ini. Diperlukan sebuah kasih. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama. Yang pertama, Paulus minta kepada Tuhan supaya jemaat diberikan roh hikmat. Banyak hikmat dunia, tapi Paulus berkata roh hikmat, roh yang daripada Tuhan itu sendiri. Ya. Hikmat bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya adalah kokma, ya. Keterampilan. Bisa hikmat itu bisa artinya kokma itu dalam perang, keterampilan dalam perang. Dalam administrasi dia kelihayan, keahlian, ketajaman pikiran, ya. Ya. Dan kepekaan, ya. Bapak Ibu bisa enggak bedakan antara itu orang bohong atau tidak dengan kita? Kalau kita tanpa hikmat, kita bisa tertipu, betul? Ya, hari-hari ini kan kita sangat mudah terima berita-berita tanpa hikmat, roh marifat daripada Tuhan. Kita bisa tersesat. Karena itu kita perlu roh hikmat dan wahyu. Ya. Hikmat, ya bahasa Yunaninya Sophia, Sopi. Bukan Sopi belanja itu. Ya. Saya tahu ibu-ibu dekat dengan Sopi. Ya. Sopi, bukan Sopi letter juga bukan. Ya. Sopi, hikmat. Jadi ada arti, ada kan kita tahu filosofi. Ya. Itu hikmat. Bagaimana cara berpikir, bagaimana cara kerangka berpikir, bagaimana ketajaman. Nah, itu dia, diperlukan hikmat dalam hidup ini. Amin. Salomo pernah berkata, ketika dia ditanya Tuhan, engkau minta apa Salomo? Salomo tidak minta kekayaan tapi minta hikmat, betul? Amin. Berapa banyak orang minta diberkati, minta kaya,
Tapi Salomo memilih minta hikmat. Karena dengan hikmatlah maka dia dapat diberkati. Dengan hikmat dapat mengelola keuangan. Dengan hikmat dapat mengelola kerajaan. Dengan hikmat dapat dapat mengatur hidup ini untuk lebih baik. Amin. Ya. Kalau orang dapat uang banyak tanpa hikmat, uangnya langsung habis. Betul kan? Kita tahu semua itu. Tapi dengan hikmat kita, bagaimana Tuhan tuntun kita cara untuk mengatasi, cara untuk ini itu. Tapi hari ini kita akan bahas perkara rohani. Ya. Hikmat banyak. Ya. Amsal 8 ayat 12 menuliskan, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan dan aku mendapatkan pengetahuan. Ya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi kita perlu roh hikmat, ya, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mungkin Bapak Ibu bingung, saya mau ke gereja mau diberkati, saya mau sehat, saya mau sembuh. Sebentar dulu, kita kenal Kristus dulu. Ayat sudah menuliskan, supaya mata rohanimu terbuka, pikiranmu terbuka, mengenal Kristus itu. Coba kita baca ya keterangannya ayat 18. Ya. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Jadi begini, kalau seseorang Kristen itu dibukakan mata rohaninya, revelation, wahyu adalah penyingkapan, dibuka. Ya, yang lebih gampangnya begini, kita sudah dimasak oleh istri kita makanan apa gitu, tapi di dalam tudung. Oke? Kita enggak tahu itu, ya kan begitu. Tapi setelah kita buka, baru kita tahu itu makanannya apa, betul? Nah, sampai sekarang, ya mohon maaf ya, sampai sekarang kita beli tabung gas, kita enggak tahu berapa kilo sesungguhnya. Ya, ya main rasa-rasa aja pokoknya berat, nah ini ada isinya. Ya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, wahyu adalah pembukaan, penyingkapan apa yang terselubung. Amin. Nah, kekristenan harus terbuka mata rohaninya. Kenapa? Sebentar kita mau pahami. Kenapa harus terbuka mata rohaninya? Kalau kekristenan terbuka mata rohaninya, maka dia melihat Kristus itu luar biasa dahsyat. Kita dipanggil itu panggilan kemuliaan. Amin. Orang Kristen yang gak dibukakan mata rohaninya, yang tidak dapat hikmat dan wahyu, dia menganggap Yesus itu lemah. Dia menganggap dirinya ini tidak berdaya. Sehingga wajar kalau dia cari orang pintar, dukun dan sebagainya. Wajar kalau dia usaha dengan caranya sendiri. Wajar dia pakai cara-cara sendiri. Tanda petik hikmat dunia. Oke, nangkap? Tapi kalau kita dibukakan, ada hamba Tuhan yang berdoa, maka dia memberikan roh hikmat dan wahyu. Dibukanya mata rohani kita, sehingga kita sadar posisiku adalah orang yang dipanggil Tuhan, yang dipersiapkan menjadi mempelai Kristus, maka aku harus menguduskan diriku, mempersiapkan diriku untuk sama seperti Kristus. Orang Kristen yang gak dibukakan rohaninya, dia biasa aja mau apapun gereja buka terserah, karena begitu. Tapi seseorang yang dibukakan, dia akan haus akan Tuhan. Amin. Ya, kita akan lihat berikutnya. Kenapa kalau kita ngerti dibukakan mata rohani kita, kenal Dia dengan benar, ada berkatnya, maka kita akan menyadari betapa hebat. Ayat 19 boleh dibaca. Ayat 19 kita sama-sama baca saja, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi ulangi kita sama-sama percaya. dengan antusias lah. Bapak Ibu mau terima kuasa yang hebat? Ayolah bacanya dengan antusias, dengan semangat. Roh mempelai memberkati kita. Ayat 19, 1, 2, 3. Hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Terus yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi terus dan terusnya. Oke, sampai situ Bapak Ibu. Kalau kita dibukakan mata rohani kita, mengenal Kristus dengan benar, maka kita menemukan, melihat dan sadar Yesus dahsyat. Yesus saja mati bisa bangkit. Maka apapun masalah pergumulan kita, betapa hebat kuasanya bagi yang percaya. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu percaya amin? Ya. Sekarang Anda punya masalah, punya pergumulan, enggak apa-apa. Tapi pandang Yesus yang lebih dahsyat daripada masalahmu. Amin. Mari naikkan kerohanian imanmu. Saya sering gambarkan, kalau kita lihat di depan kita ada gunung yang tinggi, begitu besar dan tingginya gunung itu. Tapi kalau kita berada di atas, maka gunung itu kelihatan kecil dan kita yang di atas. Amin Bapak Ibu. Ya. Naikkan rohanimu, imanmu. Oke. Ya. Doa hamba Tuhan Paulus ini supaya kita ini mengenal Dia dengan benar. Ya, gampang saja kita tahu, kenal Yesus sebagai kekasih kita, kepala. Dia yang pimpin. Ya, bahasa Yunaninya kefale. Kepala atau kefale artinya sumber. Kalau kita menempatkan Kristus kepala, maka Dia sumber berkat, sumber kesembuhan, sumber segalanya. Amin. Sehingga kita gairah ikut Tuhan. Yesus yang lebih dulu mencintai kita. Apapun keadaan dosa kita, saat kita ngaku dosa di hadapannya, Tuhan terima kita apa adanya. Betapa besar kasihnya buat kita. Dia relakan dirinya untuk kita. Sekarang relakah diri kita untuk mengasihinya? Diperlukan roh mempelai. Amin. Ya. Perhatikan Bapak Ibu, kalau yang di dalam ini firman Tuhan, yang di dalamnya ada Roh Kudus, apapun tekanan yang menimpa kita, apapun keadaan yang menimpa kita, maka saat keadaan terdesak, yang keluar pasti hal yang rohani. Ya. Untuk cek seseorang itu rohani apa tidak, dia simpan firman atau tidak. Ketika ada masalah pergumulan tekanan hidup, apa perkataannya, apa responnya, apa status sosialnya. Halo? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau betul-betul ada roh mempelai. Oke. Kita dipimpin oleh rohnya. Roh hikmat berarti Tuhan memberikan roh hikmat, pengertian kepada kita. Saya mau sampaikan, orang yang berpengertian tidak mudah kecewa, tidak mudah tersinggung, tidak mudah komentar apapun. Mengerti Bapak Ibu? Ya. Iya kan? Contoh misalnya orang kita di lampu merah, kenapa orang itu lambat? Ya kan? Kita bisa gitu kan respon kita. Tapi setelah kita lihat, oh rupanya bensinnya habis, makanya dia tidak bisa maju. Kan begitu. Orang yang berpengertian hidupnya akan indah. Oke? Yesus Kristus harus kita kenal. Mengenal itu bicara tentang hubungan, keintiman. Amin. Doa ya, ibadah ini, firman ini, kita bukan hanya berbicara tentang Tuhan, tapi kita berbicara dengan Tuhan. Amin. Bukan membicarakan Tuhan, tapi kita berbicara dengan Tuhan lewat doa penyembahan kita. Disitulah jumpa kita, disitulah keintiman terjadi dalam penyembahan. Karena itu kalau kita nyembah Tuhan gak usah asing. Karena di sorga hanya ada penyembahan. Bapak Ibu yang berminat masuk sorga, biasakan menyembah di bumi ini. Setuju Bapak Ibu? Nanti tiba-tiba masuk sorga, apaan orang pada menyembah, aku gak biasa. Mau turun lagi kemana? Langit yang lama sudah gak ada. Mari kita menyembah Tuhan. Oke, saya baca dengan cepat saja ya. Di Wahyu 22 boleh dibaca. Wahyu 22. Wahyu 22 ini ending kisah kekristenan. Bapak Ibu pahami ya, kekristenan itu endingnya adalah menjadi mempelai Kristus. Sama manusia sampai dewasa menikah, gereja juga pernikahan anak domba, pernikahan rohani. Wahyu 22 ayat 17, silahkan dibaca. Wahyu 22 ayat yang ke-17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Datang, terus. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Puji Tuhan. Oke, sampai situ. Roh dan pengantin itu berkata, marilah. Ini bicara tentang kedatangan Yesus. Gereja yang rindu kedatangan Tuhan, dia akan berkata, marilah Tuhan, datanglah segera. Amin. Nah kalau ada yang gak rindu datang kepada Tuhan, kita memang perlu roh mempelai.
Maksudnya apa sih roh mempelai? Roh Kristus itu dia mengasihi kita dengan cemburu. Bapak Ibu nangkap? Roh Kristus itu mengasihi kita dengan cemburu. Dia sudah menebus kita, Yesus hanya menginginkan kita dan kita tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain dia cemburu. Oke? Saya mau sampaikan sedikit. Ada keserakahan. Keserakahan adalah menginginkan lebih fokus waktu, lebih fokus konsentrasi kepada perkara dunia, harta atau benda. Tidak masalah Bapak Ibu punya harta benda, boleh beli, gak masalah. Cuma hati kita, fokus kita kepada Tuhan atau kepada benda itu. Fokus kita kepada pekerjaan atau kepada bisnis kita atau kepada hobi kita. Jangan ada berhala, jangan ada keserakahan. Penyembahan berhala sama keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Karena itu harus ada roh mempelai. Amin. Roh Kristus itu, roh mempelai itu, pengurapan itu, dia merindukan kita tuh hanya menjadi miliknya. Amin Bapak Ibu. Saya mau sampaikan lebih lagi. Roh mempelai artinya begini, ya, Anda dewasa rohani. Saya mau tanya, apakah orang tua di sini, para orang tua, mau disuruh-suruh, mau diperintah-perintah? Ya, siapa biasanya disuruh-suruh paksa? Anak-anak kecil kan? Betul kan? Kalau ada roh Kristus, roh mempelai, roh yang mendewasakan itu, kita kerja, kita melayani Tuhan, kita baca Alkitab, kita ibadah bukan dipaksa, bukan karena diperintah, tapi karena cinta kita kepada Tuhan, karena kasihku kepada Tuhan, karena aku sadar begitu besar kematianmu, maka aku belajar memberikan hidupku bagi Tuhan. Anda ibadah, Anda melayani Tuhan bukan dipaksa, bukan diperintah, tapi karena roh mempelai, roh yang mengasihi, yang mencintai Tuhan. Itu kita perlukan roh mempelai. Amin. Ya. Sehingga Anda ibadah, Anda doa tidak dipaksa, Anda tidak tertekan dan tidak berat, tapi karena cinta. Anda sepakat dengan hati Tuhan. Bahkan Anda bisa dengar suara Tuhan. Itu kan orang cinta kan begitu. Feel in, saling tahu. Itu bicara di dalam. Bapak Ibu yang diberkati. Karena itu perlu roh mempelai. Biarkan pengurapan Kristus memberkati kita. Ingat baik-baik, karena cinta aku mengasihi Tuhan. Ya karena papa mama aku ibadah, aku terpaksa ikut ibadah. Karena gak enak sama Pak Gembala, aku melayani. Bukan, tapi karena roh mempelai. Karena aku rindu cinta Yesus. Bapak Ibu rindu cinta Yesus, amin. Angkat tangan, boleh lambaikan tangan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Amin. Bapak Ibu rindu mengasihi Tuhan? Amin. Ada hikmat dunia yang membuat Anda gagal masuk surga. Yakobus pasal 3. Kita buka Alkitab. Yakobus pasal 3. Karena itu kita serindukan roh mempelai mengurapi kita. Roh yang, ya, kalau baca tadi Wahyu pasal 22 tadi, marilah artinya apa? Gairah, semangat, ayo ibadah, ayo Tuhan segera datang, aku sudah siap Tuhan, begitu. Itu kematangan rohani. Ya. Ada gairah, marilah. Mendengar orang ibadah, ayo ibadah. Mendengar doa puasa, ayo doa puasa. Karena keluargaku, saudara-saudaraku tidak bisa dijamin oleh apapun juga. Aku harus berdoa, backup dia lewat doa kita, amin. Yang perlu Bapak Ibu doakan, yang pertama bidang keuangan di Indonesia. Politik perlu didoakan, pendidikan perlu didoakan. Kenapa pendidikan didoakan? Di situ bisa terjadi namanya intoleransi. Di situ bisa terjadi namanya perubahan paradigma. Lewat sekolah-sekolah, doakan para pendidik-pendidik pengajar supaya mereka sungguh-sungguh berikan hikmat dan wahyu. Bertobat mereka, tidak masukkan ajaran-ajaran sesat. Doakan keuangan perekonomian kita Indonesia supaya juga berdampak baik untuk masyarakat Indonesia. Doakan elit politik supaya mereka tidak gila kekuasaan hanya kepentingan mereka. Di mana ada kepentingan diri sendiri, pasti ada kekacauan. Ayat mengatakan demikian. Karena itu tugas kita doa. Hamba Tuhan Paulus doa supaya jemaat punya pengertian yang benar. Tugas kita juga berdoa supaya kita semakin matang rohani dan doakan kesejahteraan kota kita. Dan tidak kalah pentingnya doakan gereja supaya terbuka mata rohaninya. Bukan asal gereja, tapi gereja yang dibuka mata rohaninya melihat Yesus betapa hebat kuasanya. Amin. Seseorang yang dibukakan mata rohaninya, dia akan memandang
masalah apapun terjadi dia akan memandang Yesusku dahsyat luar biasa. Orang yang gak dibukakan mata rohaninya, dilihat masalahnya begitu besar, ada dukun sudah lebih besar, lebih hebat dari masalahku, begitu dia. Pak Ibu yang diberkati Tuhan, kita hidup di akhir zaman, ini masa terakhir kita. Bagaimana generasi anak-anak kita perlu disupport dalam doa, dukung mereka dalam doa, perlu menjadi teladan, kita harus jadi teladan buat mereka. Yakobus pasal yang ketiga, oke, sudah ketemu ya. Ada hikmat yang bukan dari sorga, ada hikmat yang bukan dari atas, tapi dari dunia. Dan ini berbahaya, dan ini sangat-sangat mempengaruhi keadaan dunia. Dunia sekarang sedang dikacaukan dengan informasi yang tidak jelas. Setan sengaja menyebarkan informasi yang tidak jelas, menghasilkan perpecahan, sampai perpecahan dalam gereja. Karena punya paradigma, cara pandang yang berbeda. Karena itu perlu didoakan. Kuasa gelap, roh-roh penguasa di udara harus didoakan. Kita ambil tindakan puas. Orang yang terbuka mata rohaninya, dia akan terbeban dengan yang saya sampaikan ini. Amin. Dia merindu keluarganya, dia rindu saudaranya, pekerjaannya, perekonomiannya diberkati. Doakan. Terobosi, perangi kuasa gelap. Hikmat-hikmat kepalsuan dunia ini, kepentingan-kepentingan diri ini hancurkan demi nama Yesus. Yakobus pasal 3 ayat 13. Silahkan dibaca. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Yakobus 3 ayat yang ke-13. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Oke, pelan-pelan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Itu pasti roh hikmat dari Kristus. Ada keluar cara hidupnya, cara bicaranya, responnya terhadap keadaan. Nggak langsung negatif responnya. Dia tidak langsung buat kesimpulan, tapi dia belajar berpikir dulu, tahan dulu perkataannya. Amin. Orang yang dipimpin roh hikmat, dia tidak sembarangan berucap, tidak sembarangan bikin status, tidak sembarangan memutuskan. Amin. Ini penting. Berapa banyak orang salah langkah, ambil keputusan langsung melangkah tanpa tanya Tuhan. Akhirnya hidupnya tidak jelas, nabrak-nabrak, akhirnya Tuhan tolong katanya. Tuhan bilang, siapa suruh Anda jalan sendiri? Halo? Kita perlu roh hikmat dan wahyu. Supaya apa yang kita kerjakan mempermuliakan nama Tuhan. Ingat Salomo, dia minta hikmat, kekayaan, kejayaan, kemasyuran, kemuliaan dia dapat. Minta hikmat, maka saya percaya hidup Bapak Ibu, perekonomian Bapak Ibu, kehormatan akan Tuhan berikan, kejayaan Tuhan berikan. Percaya apa tidak? Betapa hebat kuasanya bagi yang percaya. Masih belum percaya? Ya. Karena itu minta roh hikmat, Tuhan bukakan supaya kita kenal dia lebih dalam lagi. Ya. Tuhan pasti memberkati kita. Ya. Ada ayat mengatakan kalau engkau melayani di tempat kudus, maka engkau berhak mendapatkan berkat dari dalam rumah Tuhan. Penghidupan kita, apa yang menjadi kebutuhan keperluan masa depan kita, Tuhan jamin. Sampai Tuhan jamin, Tuhan bela pelihara kita sampai menjadi mempelai Kristus. Ada masa aniaya antikris, gereja Tuhan, gereja mempelai dibela, dipelihara Tuhan. Gimana caranya Tuhan? Ya nggak tahu, terserah Tuhan caranya. Yang penting ikut Tuhan saja. Amin. Pasti cara Tuhan itu cara terbaik. Amin. Amin. Nah, kapan waktunya Tuhan? Waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Yang penting sekarang kita ikut Tuhan saja. Sama seperti anak kita ikut kita. Pak mau kemana? Pokoknya ikut aja. Kan begitu. Kenapa percaya? Ya, karena dia Bapak kita yakin dia pasti beri yang terbaik. Itu kalau dibukakan mata rohaninya, kita gairah ikut Tuhan. Marilah datang kepadaku, marilah ayo mempelai Kristus, ayo marilah. Gairah semangat rohanimu. Tidak dipaksa, tidak disuruh, tidak takut. Bukan karena hukuman, tapi karena Anda cinta. Anda persembahan perpuluhan, nanti aku terkutuk. Bukan karena cinta. Tuhan lihat hatimu. Anda persembahan bukan karena aduh nggak enak loh orang pada persembahan, aku harus persembahan. Bukan, karena cinta. Lakukan karena kasih. Amin. Ya. Kita lihat lanjut ya, ayat 14. Ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, Ya.
dan kamu mementingkan diri sendiri, Ya. janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Terus. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas. Ya, hikmat yang datang dari atas itu bukan yang iri, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, dusta melawan kebenaran. Hikmat yang dari atas itu tidak mementingkan diri sendiri. Dia belajar berpikir gimana baiknya untuk bersama-sama. Begitu, tidak egois. Amin. Sama-sama katakan, saya dapat hikmat dari atas. Amin. Ya, belajar mementingkan kepentingan bersama. Sesungguhnya Aristoteles berkata, politik adalah untuk kemajuan bersama. Kalau ada kepentingan tersendiri makanya masalah. Doakan elit politik kita. Amin. Bahkan gereja ini juga berpolitik. Apakah politik salah? Enggak. Untuk kepentingan bersama sebenarnya, cuma ada yang kepentingan sendiri itu bukan hikmat dari atas. Kerasukan setan. Kita lihat, betul. Lanjut. Kami ulangi ayat 15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, Ya. tetapi dari dunia, Ya. dari nafsu manusia, Ya. dari setan-setan. Oh, dari setan, kepentingan sendiri itu dari setan. Makanya harus doa, usir dalam roh. Amin. Supaya ada hikmat daripada Tuhan. Ya. Saya tadi malam doa untuk doa nasional. Jadwal saya hari Sabtu, hari besok subuh saya doa. Saya besok subuh doa dengan sekitar 60 hamba Tuhan dari Jawa Timur. Pendeta semua. Saya yang pimpin untuk pujian penyembahannya. Kami sepakat berdoa untuk Indonesia, untuk gereja Tuhan, hamba Tuhan. Kalau gereja Tuhan kacau, kalau hamba Tuhan kacau, kita ini sedang ditertawakan dunia. Karena itu gereja harus bertobat, tidak ada kepentingan diri sendiri, hanya untuk kepentingan tubuh Kristus. Amin Bapak Ibu. Ayo doakan, ayo doakan. Supaya tidak ada kemasukan setan dalam gereja. Apakah setan bisa masuk gereja? Bisa. Yesus pernah berkata, kenapa rumahku jadi sarang penyamun? Di situ tempat jual beli, cari untung rugi, cari kepentingan sendiri. Ya. Kita mau murnikan hati kami Tuhan. Hanya kemuliaan Tuhan saja, tidak ada yang lain. Amin. Ya, lanjut kita baca. Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan. Ya, ada kekacauan kalau iri hati, mementingkan diri sendiri. Ya, itu juga bisa dalam dunia politik, organisasi, gereja, rumah tangga, dalam persekutuan, dalam komunitas. Yang satunya pingin menonjol, yang lainnya tersinggung, marah. Ya begitu. Ayo perlombaan kita perlombaan rendah hati. Perlombaan kita adalah perlombaan tidak mementingkan diri, tapi bagaimana untuk kebersamaan. Ya, amin. Ya. Ajari anak-anak kita untuk tidak egois dari kecil supaya dewasanya tidak ngerepotin, tidak nyusahin orang. Jangan sampai anak-anak kita, generasi kita dicap orang itu egois. Jangan sampai, karena itu kita latih dari kecil. Perlu pendidikan rohani, perlu diajari berbagi, perlu diajari untuk melayani sesama. Saya percaya Bapak Ibu sudah terima firman. Aplikasinya saja yang terus kita kerjakan dengan kekuatan Roh mempelai. Ya. Ayat 17 berkata. Ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas. Sama-sama kita baca, ulangi ayat 17 sama-sama bersuara Bapak Ibu. 1, 2, 3. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Terus selanjutnya pendamai. Terus peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Amin. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Siapa yang mengadakan damai dapat berkat damai. Amin. Bapak Ibu mau damai atau rusuh? Kalau ada masalah dalam pernikahan, justru Anda tampil membawa damai. Kalau kita ikut rusuh, ya kerusuhan hasilnya. Iblis licik ingin hancurkan dalam persekutuan, dalam pernikahan, dalam umat Tuhan. Perlombaan kita berlomba untuk membawa damai. Amin. Ya.
sehingga ada damai dalam hidup ini. Ini hikmat dari atas, hasilnya damai sejahtera. Dengan gairah semangat kita mengasihi Tuhan karena cinta kepada Yesus. Amin. Anda semangat itu bukan karena dipaksa, bukan karena slogan, tapi karena ada roh yang menggerakkan dari dalam. Aku cinta Yesus. Anak-anak muda perhatikan, dengarkan. Perhatikan saya. Karena cintamu kepada Tuhan Anda tidak mau berdosa. Karena cintamu kepada Tuhan Anda tidak mau hidup duniawi. Anak-anak muda perhatikan. Karena cintamu kepada Yesus, aku rela menderita, yang penting Kristus dimuliakan dalam hidupku. Aku rela kehilangan masa depan asal aku punya masa yang luar biasa bersama Kristus. Amin. Tuhan memberkati dan mengasihi kita.